Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Aku sungguh tak tahu apa kesalahanku. Pujiku bagimu Tuhan. Tangisnya dalam bersujud ketika pada saat itu terdengar ayahnya mengaum. Apapun akan katanya, yang pasti ia ada di sekitar situ. Ketika ia duduk kembali, dilihatnya Jalubuk sudah ada di sana, tunduk tanpa kata. Melihat ayahnya berduka cita, sesaat Erwin lupa akan musibahnya. Dengan suara lembut, ia bertanya, apa yang memaskulkan ayah? Jalubuk tidak segera menjawab. Ia angkat muka menatap anaknya. Belum pernah aku sesedih ini, Erwin, kata Jalubuk. Erwin masih menyangka bahwa ada sesuatu yang menduka citakan ayahnya. Apakah yang telah terjadi, ayah? Manusia harimau yang telah tua itu membiarkan air mata menembus pembendungnya. Ia menggeleng-geleng. Kau kehilangan istri dan anak tersayangmu. Aku kehilangan menantu yang begitu luhur budi dan cucu tersayang tiada duanya. Seyogianya ia akan menjadi manusia yang amat penting kelak. Itulah yang membuat aku menjadi makhluk yang paling malang. Itulah juga yang membuat aku tak mau mendatangimu, Erwin, karena aku pun tidak akan sanggup meringankan beban penderitaanmu. Membiarkan kau bersedih seorang diri akan membuat kau lebih merasakan betapa sakitnya rasa sedih, dan barangkali membuat kau lebih mudah mencari jalan bagaimana meringankan rasa sedih itu. Erwin memeluk ayahnya dan meneruskan tangisnya yang tadi terhenti. Menangislah sepuas hatimu. Tangis merupakan saluran terbaik bagi tiap duka cita. Juga untuk laki-laki, menahan tangis sama dengan memendam kesedihan. Dia akan membuat badan merana. Orang yang merana ibarat mayat yang masih bernyawa. Erwin kagum atas falsafah ayahnya mengenai kesedihan dalam kehidupan manusia. Itulah yang membuat ayahnya penuh wibawa. Walaupun ia telah tiada dan hanya sewaktu-waktu tampil ke atas bumi, melaksanakan tugas setelah kehidupan wajar menemui titik akhirnya. Kini bagaimana, ayah? Tanyanya setelah tangisnya mereda. Kau telah mengambil keputusan, bukan? Membalas, kau ingin meniadakan penjelmaan Ki Ampuh sebagai babi. Rupanya ayahnya tahu apa yang telah terniat di dalam hatinya, dan ia telah tahu pula mengapa selama beberapa hari ayahnya sengaja tidak mau memenuhi himbauannya. Apakah itu juga penyebab opungnya tidak menampakkan diri? Erwin memandangi ayahnya, ingin bertanya, tetapi ia merasa tak sanggup mengucapkannya. Takut ayahnya tersinggung. Tetapi Jalubuk membantu agar anaknya jangan memendam tanda tanya yang tak terjawab. Kau hendak bertanya, mengapa tak kau ucapkan? Ayah tahu, kau takut aku merasa kecil hati. Kau heran, mengapa aku atau opungmu tidak datang menyelamatkan istri dan anakmu. Kau tak puas mengapa aku membiarkan, kata Jalubuk. Erwin menundukkan kepala. Tiap makhluk Allah punya kelemahannya, semua tanpa kecuali. Apalagi aku yang hanya setengah manusia, setengah harimau. Tidak mungkin mengetahui semua. Aku sama sekali tidak mengetahui, tidak mendapat firasat tentang musibah yang akan menimpa dirimu. Kupikir kau juga begitu, opungmu juga. Aku mengetahui setelah terjadi, malah kau yang lebih dahulu mengetahui. Maafkan aku atas kekurangan itu, katanya lebih lanjut. Erwin memeluk ayahnya. Ia sedih dan terharu, tetapi ia pun menyadari kebenaran kata-kata ayahnya. Yang maha mengetahui hanya Dia yang satu, Tuhan. Tiada lain lagi daripadanya, ujar Jalubuk lembut dan amat mengesankan. Erwin kini meneteskan air mata tanpa suara tangis. Terasa olehnya kekuasaan dan kemampuan Tuhan yang tiada batas, memungkinkan segala yang tak mungkin menurut akal manusia. Semua yang hidup di permukaan bumi harus tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Juga ia yang bernama Erwin, yang manusia harimau, yang anak Jalubuk dan cucu Raja Tigor. Kau akan membalas, itu suatu kemestian. Tiap sabar harus ada batasnya. Juga kesabaran makhluk seperti kita, supaya kesewenang-wenangan jangan merajalela, agar yang jahil tak dapat selalu berkuasa menurut nafsu setan yang bertahta di dalam tubuh manusianya. Jalubuk diam seketika, ingin mendengar reaksi anaknya.
Tetapi Erwin juga diam menunggu apalagi yang akan ditanamkan ayah ke dalam dirinya. Tetapi pembalasan yang dilakukan hanya karena ingin membalas seringkali berakhir dengan duka cita baru, karena tidak lagi punya pikiran yang dingin dan sehat. Orang yang berdosa selalu menyiapkan diri untuk menyambut pembalasan. Erwin bertanya, "Jadi bagaimana ayah?" "Pikirkan dulu cara yang baik. Ki Ampuh bukan babi hutan biasa. Ia manusia terkutuk yang menjelma jadi babi dengan akal iblis dan kekuatan setan. Ia tidak akan berbuat sekeji itu kalau ia bukan setan berakal iblis," kata Jalubuk memberi nasihat. Ia tidak mau memandang enteng pada kekuatan Ki Ampuh. Orang tua yang bangkit dari kuburannya itu menceritakan bagaimana babi hutan yang di Sumatera dikenal sebagai babi rantai mempunyai ilmu kebal dan dapat mengalahkan harimau. Yang dihadapi ini mungkin lebih daripada itu. "Apapun yang kau lakukan, jangan sebelum menuju hari kepergian istri dan anakmu," kata Jalubuk memberi nasihat. Pembicaraan antara ayah dan anak itu mendadak disertai oleh Raja Tigor yang menampakkan diri. Ia berkata, "Apa yang dikatakan ayahmu itu benar. Tahan dirimu dulu untuk mencegah kegagalan. Aku tak mengetahui kedatangan malapetaka itu. Seperti kata ayahmu, aku juga makhluk yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Maafkan aku Erwin, aku merasa sangat kehilangan. Aku dapat merasakan bagaimana beratnya pukulan ini." Jelas bagi Erwin mengapa ayah dan kakeknya tidak mencegah malapetaka yang ditimpakan Ki Ampuh terhadap dirinya, membuktikan bahwa Jalubuk dan Raja Tigor pun mempunyai kelemahan, dan dengan sendirinya babi hutan yang membunuh anak dan istrinya itu juga mempunyai kelemahannya. Tinggal adu kuat dan ilmu, siapakah di antara mereka yang lebih tinggi keampuhannya. "Baiklah Opung, nasihat Opung akan kupatuhi. Apakah aku akan dapat membunuhnya Opung?" tanya Erwin. "Tak dapat kukatakan. Aku belum pernah berhadapan dengan manusia babi atau babi manusia. Tetapi sudah pasti ia mempunyai kekuatan luar biasa. Kuatkan hati dan niatmu," jawab Raja Tigor berhati-hati. Ia tak mau takabur karena makhluk yang takabur akan menemui kegagalan. Setelah memberi nasihat kepada Erwin, Jalubuk dan Raja Tigor pergi ke tempat istirahatnya di Mandailing. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada menuju hari meninggalnya anak dan istrinya, Erwin kedatangan seorang tamu yang tidak disangkanya akan menemui dia. Sabrina terperanjat heran melihat kemuraman wajah sahabat yang dikenalnya di pesawat terbang 7 hari yang lalu. Ia tidak mengetahui bahwa pada hari kedatangan di Jakarta, kawan barunya itu ditimpa kemalangan terbesar dalam hidupnya. "Mereka adalah segala-galanya yang kumiliki dan amat kusayang. Tiada yang lain daripada mereka Sabrina," kata Erwin, dan untuk kesekian kalinya ia menangis. Tiap teringat dan terbayang wajah anak dan istrinya, Erwin selalu tak dapat menahan air matanya. Sabrina turut sedih tanpa dapat berbuat apapun untuk meringankan penderitaan sahabatnya. Tetapi di dalam hatinya timbul tanda tanya, mengapa babi hutan masuk kota khusus untuk membunuh anak dan istri Erwin? Dia ingin bertanya babi apakah itu, tetapi tidak berani mengatakannya karena merasa tidak tepat saatnya. "Besok aku akan berangkat mencarinya," kata Erwin. "Akan dicari kemana? Ada sekian banyak babi hutan. Bagaimana kau akan tahu yang mana yang membunuh?" tanya Sabrina. "Dia ini babi lain," kata Erwin. Sebuah tanda tanya dalam hati Sabrina mulai terjawab tanpa ia sendiri menanyakannya. "Lain bagaimana? Dia manusia yang jadi babi." Sabrina memandang Erwin. "Benar, dia tadinya manusia," kata Erwin. "Kenapa dia jadi babi?" tanya Sabrina. "Panjang ceritanya, panjang sekali. Nantilah pada suatu hari akan kuceritakan kalau kita masih bertemu." Sabrina diam, tetapi pada wajahnya jelas tampak bahwa ia tidak puas dengan jawaban Erwin. Ujungnya ia yang bernama Ki Ampuh dan pernah menuntut ilmu di negeriku mengkhianati sumpahnya sendiri. Ia jadi babi. Ia minta supaya aku atau ayah dan kakekku menghidupkannya kembali jadi manusia. Kami tak sanggup. Itulah yang barangkali menyakitkan hatinya dan membalas dengan cara itu. Mengapa harus anak dan istriku?
Mestinya akulah yang dibunuh. Anak dan istriku tidak berdosa apapun kepadanya. Kejam, sadis sekali dia, kata Sabrina yang anak cindaku itu. Harus dibunuh mati dia, katanya mengikutkan suara hati yang mendadak menghantui dirinya. Tidak biasanya dia begitu. Erwin walaupun berdendam pada Ki Ampuh, terkejut juga mendengar reaksi Sabrina. Terdengar begitu spontan. Erwin memandang kawan barunya yang dipandang merasa bahwa kata-katanya menimbulkan keheranan. Mengapa kau pandangi aku? Kau heran? Aku akan membalas dendam kalau disakiti begitu. Apalagi dia hanya babi. Kau harimau. Harimau bukan? Kata Sabrina membiarkan hatinya bicara. Erwin semakin heran. Mengapa kau heran, Erwin? Kau telah buktikan bahwa kau manusia harimau. Mengapa tak segera kau cari dan bunuh dia? Sabrina bicara dengan penuh emosi.